Ya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang paling terbesar, nikmat yang harus senantiasa kita jaga, nikmat yang harus selalu kita pelihara, karena begitu sulitnya orang-orang untuk mendapatkan nikmat iman dan Islam ini. Oleh karena itu perlu kita menjaga dan merawatnya hingga maut menjemput kita dan sampai kita nanti bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur juga kita panjatkan kepada Allah atas nikmat kesehatan, ya. Karena nikmat sehat juga sangat mahal buat kita semua. Dengan nikmat kesehatan ini kita menjadi nikmat dalam beribadah, ya. Banyak keleluasaan dalam ibadah kita dengan adanya nikmat kesehatan ini. Karena mungkin bagi yang sudah di atas 50 tahun itu begitu merasakan perlunya menjaga kesehatan buat kita semua. Jamaah yang sudah di atas 50 apalagi dalam usia-usia sepuh, ya, begitu merasakan ketika sholat mungkin bagian persendian lututnya sudah tidak sehat seperti ketika masih mudah untuk ruku, mudah untuk sujud, ya, dengan adanya pengkapuran dan lain sebagainya. Begitu juga dengan nikmat-nikmat kesehatan yang lainnya yang perlu kita pelihara dan kita jaga sehingga bisa membuat kita enjoy, bisa membuat kita enak di dalam melakukan ibadah-ibadah keseharian kita. Begitu juga dengan ibadah puasa yang hari ini kita lakukan, saum di bulan Ramadan, yang Allah wajibkan kepada kita. Nah, dengan nikmat kesehatan ini kita menjadi leluasa untuk bisa melakukan kewajiban kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ini bukan menjadi Ramadan kita yang terakhir dan kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di bulan Ramadan ini dengan maksimal, dengan minimal mengkhatamkan Al-Quran 1 kali di dalam Ramadan kali ini dan juga memperbanyak ibadah kita, baik ibadah yang wajib yang sudah Allah tentukan kepada kita maupun ibadah-ibadah sunnah yang nilainya setara dengan ibadah yang wajib, ya, karena memang Allah memberikan beberapa kelebihan-kelebihan di saat bulan Ramadan tiba. Ikhwatul Islam, jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pagi hari ini juga kita dalam kondisi sehat walafiat, ya, dalam keadaan mukminan haqqan, sebenar-benarnya keimanan. Insya Allah pada kesempatan ba'da subuh hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang merawat hidayah hingga jannah. Bagaimana kita merawat hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita nanti Allah masukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hidayah memang tidak bisa dilepaskan dari iman. Jadi ada korelasinya, ada keterpautan antara hidayah dengan iman. Ya, begitu mahal hidayah, dia tidak bisa diwariskan.
Tidak seperti kalau kita punya harta kekayaan, ya, bisa kita wariskan, bisa kita hibahkan, ya, bisa kita perjualbelikan dengan kekayaan yang kita punya, dengan materi yang kita miliki. Beda halnya dengan hidayah atau keimanan ini. Ini harganya sangat mahal, makanya perlu kita jaga dan kita rawat. Karena yang namanya iman atau hidayah itu bukanlah sebuah aset yang bisa dipindah tangankan. Kalau aset kan kita punya rumah, bisa kita pindahkan kepada anak kita. Bisa kita pindah tangankan kepada orang lain. Ini nature-nya aset yang kita miliki. Baik itu rumah, properti, mobil, motor, kendaraan, dan lain sebagainya. Ya, bisa kita pindah tangankan. Iman atau hidayah juga bukan seperti warisan yang ketika kita wafat, ketika kita meninggal, bisa diwariskan kepada ahli waris. Ya. Kalau suami punya istri, punya anak, punya orang tua, maka harta yang dimilikinya kalau dia sebagai sebuah warisan, maka ini bisa diwariskan. Tapi tidak demikian halnya dengan hidayah atau keimanan. Hidayah dan iman juga bukan seperti barang yang kita punya, bisa dihibahkan atau dihadiahkan. Kalau kita punya barang, ya, punya benda, bisa kita hadiahkan kepada siapapun yang kita mau. Karena sifatnya bisa dilihat, ya, bisa dipegang, dan bisa kita berikan kepada orang lain. Tapi tidak demikian halnya dengan iman atau hidayah. Dia tidak bisa dihadiahkan, tidak bisa dihibahkan. Bahkan tidak bisa diperjualbelikan. Ya, jangan mentang-mentang kita punya harta, kemudian kita merasa mampu untuk membeli iman atau membeli hidayah. Karena hidayah tidak bisa diperjualbelikan. Jangankan diperjualbelikan, dihadiahkan saja nggak bisa. Nah ini hal-hal yang seperti ini, jangankan kepada orang lain, kepada keluarga terdekat kita pun, itu tidak bisa kita lakukan. Sehingga kita seringkali melihat, misalnya ada keluarga yang mungkin kita melihat dari latar belakang pondok pesantren, ya, bapaknya kiai, tapi kemudian ada anak-anaknya yang terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, hal-hal yang seperti ini yang oleh Al-Quran sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah menegaskan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kenapa perlu kita jaga? Ya, karena memang setiap kali kita menaiki lonjakan-lonjakan keimanan, maka di sana akan ada ujian-ujian kehidupan untuk menguji keimanan kita, menguji hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Ahasiban nasu, kata Allah, apakah manusia itu mengira an yutraku, akan dibiarkan, akan ditinggalkan, ya, akan didiamkan saja, an yaqulu amanna, ketika mereka mengucapkan kami beriman. Kata Allah, apakah manusia menyangka, manusia mengira setelah dia mengatakan, alhamdulillah saya dapat hidayah, alhamdulillah saya jadi mu'alaf, alhamdulillah saya sudah taat, alhamdulillah saya beriman, an yaqulu amanna wa hum la yuftanun,
Dengan statementnya dia beriman, dia mendapatkan hidayah, dia masuk Islam. Allah tidak akan membiarkan begitu saja, karena orang yang tadi sudah mendapatkan hidayah, sudah berada dalam keimanan, itu perlu naik jenjang. Perlu naik kelas. Untuk naik kelas dan naik jenjang ini tentu ada ujian-ujian yang harus dilakukan. Karena memang pada hakikatnya hidup itu adalah ujian. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang telah menciptakan kehidupan. Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan. Nah, ini tentunya ada rahasia Allah ketika Allah mulai dengan menyebut kata kematian, alladzi khalaqal mauta. Allah tidak menyebutkan alladzi khalaqal hayata wal mauta, tapi Allah menyebutkan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kematian. Kemudian baru disebutkan kehidupan. Kenapa? Para ulama mufassirin menyebutkan agar timbul intibah. Agar timbul intibah itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Supaya kita ngeh gitu. Supaya kita aware dengan kehidupan kita, bahwasanya kita akan mati. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Fungsinya apa antara kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kita semua, ayyukum ahsanu amala, siapakah yang paling baik amalnya. Allah tidak menyebutkan ayyukum aktsaru amalan, siapa yang paling banyak amalnya. Tapi Allah menyebutkan ayyukum ahsan. Bentuk isim tafdil dari Hasan. Hasan itu baik. Tapi ketika ada kata-kata didahului dengan alif jadi ahsan, ayyukum ahsanu, ya, dengan kata ahsan, isim tafdil, isim yang melebihkan, siapakah di antara kalian yang paling baik, yang paling hasan. Kasaro itu banyak, tapi ketika disebutkan dengan isim tafdil, aksar, yang paling banyak. Azim itu besar, tapi ketika disebut dengan isim tafdil, jadi a'zam, maka dia yang paling besar. Allah menggunakan kata ahsan di dalam ayat ini untuk menunjukkan ketika kita menerima ujian, menjalankan kehidupan, semata-mata Allah ingin menguji kita siapa yang paling baik amalnya di dalam menjalankan kehidupan itu. Nah, jamaah Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah, banyak fragmen-fragmen di dalam Al-Quran yang Allah ceritakan kepada kita sebagai ibrah. Orang-orang yang dalam lingkungan yang sangat jelek kemudian ada kemauan yang sangat kuat untuk mengikuti hidayah yang Allah berikan. Ya, karena ada kemauan, karena ada keinginan untuk mengikuti hidayah yang Allah sampaikan, walaupun sejelek apapun lingkungan itu, karena sudah ada azam, ada keinginan, ada kemauan, ada ikhtiar untuk mengikuti hidayah yang Allah sampaikan, maka lingkungan itu menjadi tidak berarti. Ya. Kita lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 10. Ketika Allah memberikan perumpamaan, nanti bisa dibuka surat At-Tahrim ayat 10. Allah menceritakan tentang di ayat 11-nya ya.
Di ayat 11 dan 12 Allah menceritakan wa daraballahu masalan lil ladzina amanu ra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Di ayat 11 ini Allah menceritakan wa daraballahu masalan, dan Allah menjadikan perumpamaan, Allah membuat contoh. Untuk siapa contoh ini Allah berikan? Lil ladzina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Siapa yang Allah menjadikan contoh kepada orang yang beriman? Imra'ata Fir'aun, yaitu istrinya Fir'aun, Asiyah ya. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumil zalimin. Imra'atu Fir'aun, istri Fir'aun, tinggal di lingkungan yang Masya Allah, kalau dilihat bukan sebagai tempat yang layak turunnya hidayah. Dia hidup di sebuah kerajaan yang kerajaan ini menolak iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan posisi istri Fir'aun adalah pendamping dari raja yang sangat kufur terhadap Allah. Kenapa kufur? Karena hatinya sudah ditutup. Kata kufur ini kan kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa disebut dengan kafir lah ya. Ya kalau buku atau Quran itu ada covernya, ada penutupnya. Nah, orang-orang yang menolak hidayah Allah, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, berarti di dalam hatinya itu ada kafir, ada yang menutupi. Nah, orang yang tidak mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menyatakan keimanan, keislaman, maka disebut dengan kafir. Jadi kafir ini ada dalam mustalahat, istilah di dalam keagamaan kita. Ya kalau ada agama lain yang apa namanya yang ikut campur dengan istilah-istilah di dalam agama kita, tidak selayaknya. Kenapa kita menyebut mereka kafir? Ya karena mereka tidak mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengikuti iman yang sudah Allah berikan kepada hati mereka. Bahkan dengan jelas Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Sungguh telah kafir kata Allah. Innallaha salisu salasah, mereka yang mengatakan Allah itu tiga, satu itu tiga, tiga itu satu. Trinitas. Ya. Sejak dulu Allah menyatakan itu. Jadi jangan marah, ini terminologi di dalam Islam. Ya. Nah, istilah di dalam Islam, orang yang punya keyakinan Trinitas itu disebut kafir. Ya. Mereka tidak mau menerima iman di dalam hati mereka. Kata Allah juga, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih. Dan sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwasanya Isa putra Maryam itu adalah Tuhan. Jadi bukan umat Islam yang membuat istilah-istilah tersebut, tapi Al-Quran yang menyatakan demikian. Jadi tidak perlu marah dengan kata-kata disebut sebagai orang kafir, ya, karena memang hatinya tertutup, tercover dengan kesombongan, ya. Dan karena kesombongan itu tidak mau menerima Islam, tidak mau iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau iman terhadap kenabian dan kerasulan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada kafir, ada penutup. Nah, Asiyah sebagai istri dari Fir'aun,
yang hidup di lingkungan yang sangat jelek, bahkan tidak layak untuk adanya hidayah di situ. Apalagi dia sebagai pendamping, sebagai istri dari raja yang sangat kafir, yang menyatakan bukan lagi bukan lagi tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, tapi sudah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun. Aku itu Tuhan kalian yang paling a'la, paling tinggi. Aliyun tinggi, a'la itu yang paling tinggi. Nah ini yang kemudian diminta oleh istri Fir'aun itu, Rabbibni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah untukku rumah di surga. Wa najini, dan selamatkan aku dari siapa? Dari Fir'aun dan amalihi, dan aktivitasnya. Doa ini sangat penting buat kita ketika kita sudah ada di dalam keimanan, sudah ada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala, untuk mempertahankan supaya iman kita, hidayah itu istiqamah yang ada dalam diri kita, maka perlu berdoa. Walaupun istri Fir'aun hidup di dalam lingkungan yang jelek, tapi dia masih punya doa. Ya Allah, bangunkan aku rumah di surga, wa najini min Fir'aun, dan selamatkan aku dari Fir'aun. Bukan hanya minta diselamatkan dari Fir'aunnya, tapi juga wa amalihi, dan aktivitas pekerjaannya. Wa najini minal qaumil zalimin, dan selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Ya. Karena bukan hanya Fir'aun yang zalim pada saat itu, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, tapi juga kaumnya Fir'aun juga zalim. Ya. Karena mengikuti dan menganggap Fir'aun sebagai Tuhan. Ini fragmen yang pertama yang Allah sebutkan di dalam surat At-Tahrim ayat 11. Ya, tentang istrinya Fir'aun. Yang kedua, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Kedua, Allah menampilkan fragmen tentang Maryam putri Imran. Ini ibundanya Nabiullah Isa alaihi salam. Dan tentang Maryam binti Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Ini orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, mereka yang konsisten istiqomah menjaga hidayah dan keimanan yang telah Allah berikan. Namun di ayat sebelumnya, di ayat 10, Allah menyebutkan tentang orang yang hidup di lingkungan yang baik, bahkan menjadi pendamping dari para nabi, tapi ketika mereka menolak, sombong, dan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh suaminya, oleh orang terdekatnya yang ada di lingkungan dia, maka apa yang disampaikan itu tidak menjadi solusi buat kehidupannya. Siapa yang Allah sebutkan di dalam ayat 10 itu? Allah sebutkan daraballahu masalan lilladzina kafaru. Dan Allah memberikan perumpamaan kepada orang-orang yang kufur terhadap Allah. Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Ini dua orang ini, Masya Allah, ya, hidup dalam lingkungan yang baik, bahkan menjadi pendamping orang-orang yang saleh, tapi kemudian tidak memanfaatkan lingkungan yang baik ini untuk menerima dan menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir, ya, tentang istri Nuh dan istrinya Nabi Lut. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, keduanya ini berkhianat dalam urusan agama.
Istri Nabi Nuh namanya Wahilah, dalam tafsir disebutkan, tafsir Ibnu Katsir, namanya Wahilah. Tapi sebagai pendamping dari Nuh alaihissalam, Wahilah ini justru bukan membantu dakwah Nabi Nuh. Wahilah bukannya mensupport suaminya untuk berdakwah, tapi yang dilakukan adalah pengkhianatan terhadap suaminya dan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Wahilah justru mengatakan Nuh itu orang gila. Gitu. Allah kasih Nabi Nuh usia 950 tahun usianya. Tapi yang menyatakan keimanan dari umatnya itu hanya segelintir orang. Hampir-hampir beliau putus asa dengan kondisi itu. Karena istrinya pun termasuk yang menolak hidayah yang Allah berikan. Nah, berbicara hidayah ini kan Allah sudah memberikan setiap orang itu hidayah. Wahadainahun najdain. Dan kami berikan hidayah. Berikan dua jalan. Tinggal kita mau pilih yang mana. Najdainnya ini. Ya. Mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala atau justru keluar dari hidayah Allah. Alhamdulillah kalau sampai kita menolak dan keluar dari hidayah Allah. Ya. Allah sebutkan juga istri Nabi Lut. Namanya mirip-mirip. Kalau tadi istrinya Nabi Nuh namanya Wahilah. Istri Nabi Lut ini namanya Wa'ilah. Tadi pakai H, ini pakai Ain. Wa'ilah. Dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini juga sama. Sebagai istri Nabi, ya seharusnya kan menyokong, menguatkan dakwah suaminya. Tapi justru yang dilakukan oleh Wa'ilah adalah sebaliknya. Kenapa? Karena dia membocorkan informasi tentang akan datangnya tamu. Ya. Jadi akan ada tamu yang datang kepada Nabi Lut alaihissalam. Ya. Karena kondisinya pada saat itu adalah terjadi penyimpangan sosial, penyimpangan ada penyakit sosial di dalam lingkungan di zaman Nabi Lut ya. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah terjadi di zaman-zaman sebelumnya dan baru terjadi di zaman Nabi Lut. Ya, ada penyimpangan seksual di situ. Ya. Ini akan kedatangan tamu Nabi Lut alaihissalam, tapi itu kemudian dibocorkan oleh istrinya sendiri. Dengan memberikan isyarat ya berupa api atau asap. Nanti kalau ada asap, ada api, ya berarti akan datang tamu itu. Tamu yang karena memang orientasi seksualnya lain di zaman Nabi Lut ini, ya tentunya tamu-tamu yang diharapkan kedatangannya oleh jenis-jenis kelamin ini gitu ya. Nah ini dua sosok orang-orang yang terdekat dengan orang-orang yang saleh, dengan orang yang baik, bahkan istri dari Nabi itu. Allah sebutkan kanata tahta abdaini min ibadina sholihin. Keduanya itu kata Allah, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut kanata tahta abdaini. Keduanya itu di bawah abdaini min ibadina sholihin. Di bawah asuhan, di bawah penjagaan dua hamba kami yang saleh. Ini langsung Allah sebutkan. Ya, sebagai istri Nabi, ya, Wahilah dan Wa'ilah ini berada dalam asuhannya dua hamba Allah yang saleh. Fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an. Tapi ternyata keduanya melakukan pengkhianatan.
Wa qila dukhulan nari ma'ad dakhilin. Statement Allah yang terakhir adalah kepada dua orang ini, udkhulan nar. Masuklah kalian berdua ya, ma'ad dakhilin, ya, ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Ini fragmen yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran. Oh, ternyata ada orang terdekat dengan orang-orang yang saleh pun tidak memanfaatkan peluang hidayah Allah itu untuk dijaga, untuk dipelihara. Bahkan mengkhianati hidayah yang telah Allah berikan. Contoh lain yang ada di dalam Al-Quran adalah, ini masih keluarganya Nabi nih. Jangankan keluarga kiai ya, keluarga ulama, keluarga ustadz. Ini keluarga Nabi, Masya Allah. Nanti bisa kita lihat di surat Hud ya. Surat Hud ayat 40 sampai 47. Apa yang Allah nyatakan, hatta idza jaa amruna wa faratan nukul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man amana wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dalam ayat 40 di surat Hud ini, Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk membawa hewan dan binatang itu berpasang-pasangan ke atas perahu yang setelah dibuat, disiapkan. Min kulli zawjayn isnaini. Memasukkan ada kerbau sepasang, ada kelinci sepasang, ada jerapah sepasang, dimasukkan semua ke dalam perahu itu. Wa ahlaka, dan keluargamu. Jadi di samping membawa hewan dan binatang ke dalam perahu yang sudah dibuat oleh Nabi Nuh, Allah juga perintahkan wa ahlaka, dan keluargamu. Wa qala kabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Sampai Allah di ayat 41-nya mengatakan, naiklah kalian fiha, ke dalam perahu itu, bismillahi majraiha, dengan nama Allah kalian berjalan ya. Wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini perintah Allah untuk supaya Nabi Nuh alaihissalam menjalankan perahunya. Sampai kemudian ayat 42 menceritakan kepada kita semua, wahiya tajri bihim fi maujin kal jibali wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zali ya bunayya irkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Ketika semua sudah naik, ya, termasuk keluarga-keluarga Nabi Nuh alaihissalam, dan Allah perintahkan berjalan, yarkabu fiha bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Ini juga ayat 41 menjadi doa buat kita kalau kita melakukan perjalanan. Ya. Kalau kita sudah ada di atas kendaraan, ini doanya. Kalau kita sudah di atas mobil, di atas motor, kemudian menjalankan kendaraan kita, baca doa ini, bismillahi majraiha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Perahu ini terus berjalan sampai ada gelombang dan lain sebagainya, fi maujin kal jibal. Ketika jalan ada gelombang dan lain sebagainya, wa nada nuhu ibnahu wa kana fi ma'zalin. Ya, ketika perahu itu jalan di atas gelombang yang luar biasa, karena memang kondisinya air itu keluar dari bumi, kemudian ditumpahkan dari langit sehingga terjadi banjir besar. Wa nada nuhu ibnahu. Ternyata Nabi Nuh melihat anaknya itu fi ma'zalin, ada di satu tepian tempat yang terpencil, yang air itu belum menjamah dia. Apa yang dilakukan sebagai seorang ayah tentunya,
Nabi Nuh alaihissalam nggak tega melihat anaknya berada di satu bukit yang kecil, yang air itu terus naik dari atas juga terus turun. Sampai Nuh mengatakan, ya bunayya. Ini subhanallah. Dalam kondisi seperti itu Nabi Nuh alaihissalam masih menggunakan kata-kata kesayangan. Ya bunay. Ya, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil Nabi Isa juga dengan kata-kata ya bunayya. Ini arafil manam. Ya, ketika mengungkapkan mimpinya. Nah, pada saat ini Nabi Nuh alaihissalam juga memanggil anaknya dengan kata kesayangan ya bunayya, wahai anakku. Irkam ma'ana, yuk naik yuk gitu. Naik kemana? Naik ke atas perahu. Wala takum ma'al kafirin, kamu jangan bersama orang-orang yang kafir, yang menolak, yang menutup hidayah ya, dari hatimu. Tapi lagi-lagi ya, karena dasar anaknya tidak mau menerima hidayah, walaupun bapaknya sudah menggunakan kata-kata kesayangan ya bunayya, wahai anakku yang tercinta, yang tersayang, irkam ma'ana gitu. Yuk naik perahu sama bapak. Jangan sama orang-orang kafir itu yang menolak hidayah Allah. Apa jawaban anaknya? Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma. Udah ibunya kafir, menolak hidayah Allah, anaknya juga ngikutin ibunya. Jawaban dia enteng, sa'awi ilal jabal. Enggak apa, saya mau naik ke atas bukit aja gitu. Sa'awi ilal jabal. Saya akan naik ke atas gunung, ya'simuni minal ma, yang akan melindungi aku dari air. Nah, Nabi Nuh alaihissalam sebagai nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, ya dengan kondisi yang ada pasti memberikan informasi. Qala la ansimal yauma min amrillah illa man rahim. Wahai anakku, tidak akan ada yang bisa selamat pada hari ini, kata Nabi Nuh menyampaikan, ya. La ansimal yauma min amrillah. Tidak akan ada yang bisa selamat pada hari ini dari ketentuan Allah illa man rahim, kecuali apa yang mendapatkan kasih sayangnya Allah. Dialog ini kemudian terhenti, wahala bainahumal mauju fakana minal mugraqin. Lagi dialog begitu, nggak akan ada yang bisa selamat dari ketentuan Allah pada hari ini kecuali mereka yang mendapatkan Rahman dan Rahimnya Allah. Wahala bainahumal mauju, keduanya kemudian dipisahkan oleh gelombang yang sangat besar. Fakana minal mugraqin, dan keduanya dan anaknya Nabi Nuh ini termasuk orang yang tenggelam. Karena gelombangnya cukup besar, gunung juga sudah tidak bisa melindungi dia dari air yang terus naik. Ya. Sampai kemudian Allah perintahkan, waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidhal ma' wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila ba'da lil qaumil zalimin. Sampai kemudian Allah perintahkan, ya ardu bla'i ma'aki, wahai bumi, serap kembali air-air itu. Yang tadinya banjir, bumi terendam, tapi atas perintah Allah perintahkan, wahai bumi, ya, serap kembali air-air itu. Waya sama u'aqli'i wa ghidhal ma. Wahai langit, kata Allah, stop air. Jangan kau turunkan lagi air. Nggak ada yang bisa menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya pada hari itu binasalah orang-orang yang zalim. Tapi ada satu fragmen yang sangat menarik, ya. Di ayat 45-nya ketika Nabi Nuh alaihissalam melancarkan protes kepada Allah. Apa protes Nabi Nuh? Wa nada Nuh rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin.
Dan Nabi Nuh alaihissalam menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada Tuhannya, faqala rabbi inna bani min ahli. Nabi Nuh protes, wahai Tuhanku, anakku itu bagian dari keluargaku. Dan janjimu itu pasti benar. Ini protes Nabi Nuh kepada Allah. Ya Allah, kan sudah janji, Allah itu sudah janji gitu. Allah akan menyelamatkan keluarga Nabi Nuh. Dan anak Nabi Nuh itu adalah bagian dari keluarganya Nabi Nuh. Tapi kenapa kemudian dalam pikiran Nabi Nuh alaihissalam Allah mengingkari janjinya dengan menenggelamkan anaknya. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau yang sebaik-baiknya pemutus. Kenapa Nabi Nuh protes? Karena di ayat 40 kan disebutkan hatta idza jaa amruna wa faratan nur qul nahmil fiha min kulli zawjayn isnaini wa ahlaka. Bawalah binatang itu yang berpasang-pasangan dan keluarga. Dan mereka akan aman. Wa amana ma'u illa qalil. Itu yang diprotes oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, inna bani min ahli, karena anakku itu adalah bagian dari keluarga. Kenapa kemudian engkau tenggelamkan? Ini perasaan seorang ayah kepada anaknya ketika melihat di hadapan matanya anaknya itu tenggelam gitu. Tidak bisa dipungkiri perasaan seorang ayah ketika melihat anaknya binasa, tenggelam, ya, di hadapan matanya sendiri. Di dalam kesedihan itu Nabi Nuh protes kepada Allah, ya Allah, kenapa kemudian kau tenggelamkan anakku? Kan anakku bagian dari keluargaku. Janjimu kan pasti benar akan menyelamatkan keluargaku. Dijawab oleh Allah di dalam surat 46, qala ya nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu shalih. Allah jawab, ya Nuh innahu laisa min ahlik, sesungguhnya dia itu bukan dari keluargamu. Kenapa? Parameternya adalah innahu amalun ghairu shalih. Karena anakmu itu melakukan amal yang bukan amal saleh. Sampai kemudian Allah menegaskan, kalau boleh dibilang Allah marah kepada Nabi Nuh, fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmu. Wahai Nuh, jangan engkau tanya aku ma laisa laka bihi ilmun, apa yang engkau tidak tahu. Ini teguran Allah kepada Nabi Nuh alaihissalam dengan sangat keras. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau tanya aku apa yang engkau tidak memiliki ilmunya. Apa yang engkau tidak memiliki informasinya itu enggak usah ditanya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sungguhnya ya, aku memberikan nasihat kepadamu an takuna minal jahilin, agar tidak termasuk orang yang bodoh. Setelah mendapatkan teguran yang sangat jelas di ayat 46, di ayat 47-nya muncul penyesalan dari Nabi Nuh alaihissalam sampai beliau mengatakan, qala rabbi inni a'udzubika an as'aluka ma laysa li bihi ilmun wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu an as'aluka ma laysa li bihi ilmun. Ya, aku berlindung kepadamu dari pertanyaan yang aku tidak memiliki ilmunya. Jika engkau tidak memaafkan aku, mengampuni aku, mengasihi aku minal khasirin, maka aku termasuk orang yang merugi, kata Nabi Nuh alaihissalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keluarga Nabi Nuh itu. Ada istri, ada anak ya. Lut ada istrinya yang nggak bisa menjaga dan merawat hidayah yang telah Allah berikan. Bukan cuma Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kita lihat juga fragmen dalam kehidupan yang terjadi dengan
keluarga dekat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Paman Nabi, Abu Talib, orang yang sangat dicintai Nabi, orang yang sangat luar biasa membantu Nabi dalam perjuangan dakwah. Ya. Dalam surat At-Taubah ayat 113 sampai disebutkan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, ya, petunjuk man ahbabta kepada orang yang engkau cintai, walakinallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Ya. Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki karena ada keinginan orang itu untuk menerima hidayah Allah. Contohnya Abu Talib, ya, sebetulnya ada kesempatan bagi Abu Talib untuk menerima hidayah Allah, tapi dia menolaknya. Pada saat di akhir hayatnya kan Abu Talib dikelilingi oleh pembesar-pembesar Quraisy pada saat itu. Dan baginda Nabi ada di bagian kepala membisikkan, "Qul ya ammi la ilaha illallah." Qul ya ammi, ucapkan wahai pamanku kalimat la ilaha illallah. Tapi Abu Talib nggak mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah memberikan hidayah ketika orang itu mau menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling terdekat dengan Nabi yang membantu perjuangan dakwah Islam. Makanya Allah menegaskan maka nabi nabiyyin walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kana ulul qurba. Min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim. Ya. Dan tidaklah bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada atau bagi orang-orang musyrik walau kanu ulil qurba, walaupun itu keluarga yang terdekat. Kalau orangnya sudah tidak mau menerima hidayah, maka hidayah Allah tidak akan datang. Abu Jahal, siapa lagi? Abu Lahab, sejak awal sudah menolak hidayah Allah. Sampai mengatakan, tabban laka ya Muhammad alihadza jama'tana. Sungguh celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini kami dikumpulkan? Ketika Rasulullah SAW menegaskan dakwah Islam yang pertama kali di Bukit Sofa. Abu Jahal, ya, begitu rindunya dia dengan bacaan Al-Quran, tapi karena kesombongan dia menolak hidayah Allah. Nah, ini fragmen-fragmen kehidupan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Tapi ada juga orang yang, Masya Allah, kita melihat dan kita menyaksikan dulu, saya waktu masih kecil itu tahun 80-an ya, tahun 80-an tuh ada acara di televisi tentang semacam ini ya, semacam ekspedisi gitu, flora and fauna. Acara itu udah nggak ada sekarang itu. Nah di situ ada seorang tokohnya yang melakukan ekspedisi namanya Jacques Cousteau, orang Perancis. Jacques Cousteau ini memimpin ekspedisi yang dia di laut ya, di laut. Sampai kemudian beliau menemukan ada lautan yang airnya berbeda gitu. Jadi ketika beliau melakukan ekspedisi, ya, melakukan penelitian di lautan, beliau mendapati di Selat Gibraltar di Spanyol sana ada laut yang Selat Gibraltar itu Spanyol ada laut yang dua airnya itu berbeda gitu. Sebelah kiri dan sebelah kanannya. Nah, sebagai ilmuwan beliau nggak mau berhenti sampai di situ. Kemudian ketika pulang ke Perancis, beliau ketemu dengan para kolega dan sahabatnya, sampai kemudian ketemu dengan orang Sudan, dosen ya, di salah satu universitas di Perancis. Dia ceritakan kondisi itu, lalu sang dosen membuka surat Ar-Rahman, disebutkan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya itu ada bagaikan ada dinding yang menyekat.
Diceritakan tentang surat Ar-Rahman itu oleh Profesor Abdullah, ya, Profesor Abdullah, dosen di salah satu universitas di Perancis. Subhanallah, ternyata apa yang dijumpai oleh Profesor Jacques Cousteau di Selat Gibraltar itu mirip dengan apa yang di-state di dalam surat Ar-Rahman. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara kedua itu seperti ada dinding penyekat yang la yabghiyan, tidak kelihatan. Karena apa? Dalam penelitian Profesor Jacques Cousteau, itu ikan yang ada di sebelah sini nggak bisa nembus. Dia akan balik lagi. Begitu juga dengan ikan yang ada di sebelah sini. Dia nggak bisa nembus, dia akan balik lagi. Seolah-olah ada dinding penyekat di sini. Kalau kita yang saksikan di YouTube di rekaman-rekaman yang terlihat saat ini, ya itu awal penemuannya dilakukan oleh Jacques Cousteau di Selat Gibraltar. Bahkan Profesor Jacques Cousteau itu meneliti langsung, oh ternyata ikan ini nggak bisa nembus tembok ini, dia balik lagi. Tidak cuma sampai di situ, Profesor Jacques Cousteau melakukan penelitian, ternyata ikan yang ada di sebelah kanan dengan ikan yang ada di sebelah kiri itu jenisnya berbeda. Ya. Jadi nggak sama nih, ikan yang ada di sini nggak sama dengan ikan yang ada di sini. Berbeda, subhanallah. Itu masih dalam satu hamparan, lautan yang sama, ya, cuma berbeda air dan seolah-olah ada dinding penyekat di sini. Dan Profesor Jacques Cousteau kemudian meneliti lanjutan, apa yang diteliti? Kadar keasinan airnya. Oh ternyata air yang ada di sebelah sini dengan di sebelah sini kadar asinnya berbeda, padahal dia satu hamparan lautan. Dilihat intensitas cahaya yang masuk pun, subhanallah, intensitasnya lain. Padahal mataharinya satu. Ya. Tapi kemudian intensitas cahaya yang masuk ke laut sebelah sini dan sebelah sini ternyata berbeda. Jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di laut kiri dan kanannya juga berbeda. Nah, ketemu dengan Profesor Abdullah di Universitas di Perancis, kemudian membuka hatinya untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala, Profesor Jacques Cousteau akhirnya menyatakan keislamannya. Bahkan dengan keislaman Profesor Jacques Cousteau, dalam setiap kali melakukan ekspedisi beliau di lautan, ya, beliau tidak lagi memperkenankan untuk membawa wine, minuman-minuman keras. Ini manfaat dari keislaman Profesor Jacques Cousteau. Dia menyatakan keislamannya karena satu ayat di dalam surat Ar-Rahman dan penelitian yang dia lakukan. Jadi ilmu yang dia punya membuat hidayah Allah itu datang terhadap dirinya. Dan dia tidak menolak itu. Dia menerima. Karena dia menyaksikan langsung kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bainahuma barzakhul la yabghiyan, di antara keduanya itu seolah-olah ada dinding penyekat yang tidak kelihatan. Dan beliau menyaksikan langsung ikan tidak bisa tembus dinding itu, balik lagi. Di Selat Gibraltar, Spanyol sana. Atau dalam bahasa kitanya Selat Jabal Tariq, ya. Karena panglima Islam yang masuk ke Spanyol pada saat itu namanya Jabal bin Tariq. Nah ini hidayah Allah datang kepada siapapun, ya, ketika dia mau menerima hatinya, dia mau membuka hatinya untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh lagi adalah seorang dokter dari Amerika, kemudian dia tugas di mana? Di Arab Saudi, di Jeddah. Dan biasa kalau di rumah sakit di Arab Saudi itu jam-jam tertentu suka disetel merotal. Nah, ternyata dokter ini adalah ahli kulit. Ahli kulit. Sampai kemudian di surat An-Nisa ada satu ayat yang menyebutkan nanti pada saat di akhirat itu baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Pada saat orang di neraka itu kondisi kulitnya sudah hancur,
Kata Allah, baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqal azab. Allah akan mengganti kulit itu dengan kulit yang baru. Fungsinya apa? Liyadzuqal azab, supaya bisa merasakan siksa. Yang ternyata karena dia ahli kulit, dalam penelitiannya kulit itu punya lapisan-lapisan. Nah, dan lapisan kulit-kulit ini yang yang bisa merasakan sakit itu adalah lapisan kulit-kulit yang di atas. Makanya ketika sudah hancur, ya Allah ganti dengan lapisan kulit yang baru. Kemudian Allah gosok lagi dengan setrika, naudzubillah. Ya. Karena pengalaman dia sebagai dokter ahli kulit, kemudian dihadapkan dengan satu ayat tentang kondisi orang-orang yang kafir terhadap Allah dan Allah siksa dengan menghabiskan kulitnya. Kemudian Allah ganti dengan kulit yang baru, semata-mata Allah ganti itu adalah untuk liyadzuqal azab, untuk merasakan pedihnya siksaan. Allah menggunakan kata dzaqayaduku. Dzaqayaduku itu bukan hanya sekedar dirasakan, tapi dinikmati gitu. Jadi kalau tubuhnya digosok dengan setrikaan, maka terasa pedih dan sakitnya itu dinikmatin gitu, pelan-pelan gitu. Sama kayak orang makan, naudzubillah ya, orang makan merasakan nikmatnya makanan tuh sambil dinikmatin gitu. Dan ini siksaan. Allah gosok itu kulitnya, ya pelan-pelan, masya Allah, la ilaha illallah gitu. Itu dirasakan. Liyadzuqal azab, dzaqa yadzuqu. Beda bahasa Arab dengan sya'ara yash'uru. Merasakan tapi cuma sekilas, cuma numpang lewat. Nikmat di lidah sebentar kemudian masuk ke dalam kerongkongan. Ini enggak dirasakan nikmatnya gitu. Itu siksaan yang ketika Allah menggunakan liyadzuqul azab, untuk supaya mereka menikmati siksa itu. Nah, dokter dari Amerika karena dia punya pengetahuan tentang kulit, kemudian dihadapkan satu ayat di dalam surat An-Nisa, ya, dia membuka hatinya untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah Allah itu sampai kepada dia. Nah, ikhwatal Islam, jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana kita saat ini. Bagaimana kita menjaga hidayah Allah yang sudah sampai kepada kita, iman yang sudah ada dalam diri kita. Dalam surat Thaha Allah menjelaskan, Thaha ma anzalnal Qur'ana litashqa. Bahwasanya kata Allah, Al-Qur'an itu Allah turunkan bukan untuk menyulitkan kita. Allah turunkan Al-Qur'an itu adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Secara umum Allah menyebutkan Al-Qur'an itu hudal linnas. Bagi orang yang di luar Islam, Al-Quran bisa menjadi sarana untuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti dokter yang ahli kulit tadi dan Profesor Jacques Cousteau yang ahli kelautan, ya, dari Prancis. Dalam surat Al-Baqarah Allah juga menegaskan Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Karena kita yang sudah menyatakan keimanan, sudah menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih tetap harus menjaga keimanan kita. Menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah akan selalu menguji kita. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Karena kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Allah untuk enjoy dengan pernyataan keimanan kita, dengan hidayah yang telah Allah berikan, tapi Allah ingin mengupgrade kita supaya kita naik ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Nah, untuk supaya kita bisa naik terus menggapai tempat yang paling tertinggi dari ujian yang Allah berikan kepada kita, maka kuncinya adalah
kita berpegang teguh kepada Al-Quran. Ya. Menjadikan Al-Quran sebagai sarana buat kita untuk menjaga hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Ya. Hudan lil muttaqin, Al-Quran adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di samping secara umum Allah sebutkan hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran sebagai hidayah kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Ya. Tinggal bagaimana kita menerima hidayah Allah atau tidak. Ya. Banyak contohnya, orang yang paling dekat dengan orang-orang yang saleh tapi tidak memanfaatkan kedekatannya dengan orang soleh untuk bisa menerima hidayah Allah. Ya. Istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, anak Nabi Nuh, paman Nabi Abu Talib, ya. Orang-orang yang terdekat dengan orang-orang yang saleh, ya. Tidak memanfaatkan kondisi itu dengan baik. Tapi ada orang yang hidup di lingkungan yang jelek, tapi memanfaatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membuka hatinya, ya, hidayah itu datang. Walaupun dia berada di lingkungan yang sangat jelek seperti istrinya Fir'aun. Itu ikhwatal Islam, jamaah Masjid Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua, menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita agar hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada di dalam diri kita, ya, menjaga hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap hidup di dalam diri kita. Dan ada satu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini bisa kita sama-sama hafal dan sama-sama kita baca. Ya. Yang pertama doanya adalah Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Coba nanti Bapak Ibu sekalian diikuti doanya Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub, ya, wahai yang membolak-balikan hati. Siapa yang membolak-balikan hati? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabbit, tetapkanlah qalbi, hatiku, ala dinika, untuk tetap berada dalam hidayah agamamu. Doanya pendek. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ini doa yang mesti kita baca supaya keimanan, hidayah Allah tetap ada di dalam hati kita, di dalam diri kita, dan untuk menjaga keimanan itu di dalam diri kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ya musarrifal qulub sarrif qalbi, ya, ila ta'atik. Ya musarrifal qulub. Ya. Yang kedua bisa diulang, Ustaz. Yang kedua, ya musarrifal qulub. Intinya sama, ya musarrifal qulub, yang maha membolak-balikan hati, ya. Sarrif qalbi ila ta'atik. Maka arahkanlah hatiku itu kepada ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Ya musarrifal qulub, wahai yang membolak-balikan hati juga, ya. Sarrif, maka balikkanlah hatiku ini kepada ketaatan kepadamu. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Kalau yang pertama lebih ingin ditetapkan supaya hati kita ada dalam hidayah Allah. Doa yang kedua meminta kepada Allah supaya hati kita cenderung kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa ini sangat penting dua-duanya untuk kita baca di dalam kehidupan kita. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ila ta'atika. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan Allah jadikan kita
orang-orang yang bisa menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita, meningkatkan keimanan kita agar senantiasa iman itu hidup di dalam diri kita dan menyampaikan, mengarahkan anak dan keluarga kita agar berada dalam hidayah dan keimanan. Karena kita tidak bisa mewariskan, kita tidak bisa menghadiahkan, tidak bisa menghibahkan, tidak bisa membelikan untuk anak hidayah Allah, tapi yang paling bisa kita lakukan adalah menyampaikan nilai-nilai Islam dan hidayah Allah ini kepada anak dan keluarga kita, dan kita mendoakan supaya anak dan keluarga kita juga mendapatkan hidayah Allah serta bisa istiqomah dalam menjaga keimanan dan hidayah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.